Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 28 April 2025, hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Ya, jadi kemarin pada saat saya bilang untuk ambil posisi buy, ya, itu sekiranya di sekitaran level, kalau nggak salah kemarin saya bilang di 3310 ya, atau enggak, kalau nggak salah itu selama harga masih di atas 3306 kayaknya sih ya, saya lupa juga di hari Jumat itu saya ngasih tahu gimana. Yang penting saya kasih tahu adalah kalau ada yang mau sell bisa selama harga itu masih di atas, kalau harga sudah di bawah 42 baru bisa nge-sell. Tapi ternyata ini marketnya kalau kalian lihat ya, benar ya. Dia ngambil semua liquidity-nya di sini, break di bawah 42 langsung bubar. Kemudian ngambil liquidity, tapi ketika ngambil liquidity marketnya itu tidak mental naik, yang dimana di sini marketnya sideways, kemudian drop lagi dan drop. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau dilihat secara newsnya ya, yang pertama bahwa antara Cina dan Amerika itu katanya sudah agak mulai mereda masalah tarif, angka tarifnya, impor tarifnya dan sebagainya. Katanya sih kayak gitu ya, cuman sekali lagi ini masih isu ya. Dari Trump katanya bilang bahwa masalah tarif dengan Cina katanya sedang berlangsung dinegosiasikan, tetapi dari segi pihak Cina sendiri tidak memberikan statement bahwa Trump memang mengatakan hal tersebut ya. Halu lah Trump tuh kayaknya ya, atau gimana. Tapi dari segi pihak pemerintah Cina sendiri memberikan sedikit statement bahwa ada beberapa barang Amerika yang kemungkinan tidak akan dikenakan tarif, balasan tarif dari Cina gitu kan. Tapi itu masih gini ya, masih sekedar berita aja. Sekali lagi ini sekarang marketnya itu benar-benar digerakkan sama isu ya. Market XAUUSD sekarang ini dari kemarin-kemarin itu benar-benar digerakkan oleh isu tentang perang tarif. Kalau tarif tentang Cina Amerika mereda, gold turun. Kembali lagi bilangnya hoax dan sebagainya, tidak ada kelanjutan, ini naik lagi. Kembali mereda adanya tarif, turun ini goldnya. Itu pokoknya makanya saya katakan gold ini kalau kalian trading sekarang ya, benar-benar kayak ibaratnya itu spekulasinya tingkat dewa gitu kan. Kalian mau bilang A, teknikalnya tiba-tiba Trump ngomong nggak jadi, sudah damai masalah tarif, kalian bilangnya bullish, dar langsung ke bawah. Kemudian kalian bilangnya bearish, kemudian tiba-tiba Trump di truth sosialnya bilang, oke, kita nggak jadi, kita akan tetap pasang tarif di Cina, ini langsung mental naik, udahlah ya. Makanya sekarang ini gold ini benar-benar ibaratnya tradingnya ini spekulasinya tingkat dewa ya. Jadi kalau kalian nggak siap dengan kondisi volatilitas besar seperti ini ya, jadikan pelajaran aja ya. Mungkin kalian mau coba trading di demo sekarang dengan kondisi sekarang ya nggak masalah juga ya. Ini benar-benar marketnya itu memberikan kita volatility yang sangat besar ya. Oke, seperti biasa hari Senin untuk update dari tarif seperti tadi sudah saya katakan, untuk sekarang sih nggak ada ya. Karena kemarin itu pantas hari Sabtu Minggu nggak ada Trump ngomong nggak ribet gitu kan, yang ternyata beliau menghadiri ya. Kalian tahu lah yang di Vatikan ya kan, pemakamannya di sana gitu. Tumben itu Trump nggak ada ngomong apapun selama Sabtu Minggu gitu kan. Dan untuk sekarang hari Senin kita nggak punya berita apapun sih ya, santai aja hari Senin sekarang di sini. Nggak ada yang terlalu gimana-gimana hari Senin. Dan kalau sekarang hari Senin tanggal 28, kemudian hari Jumat tanggal 2, kayaknya sih NFP ya, coba ya. Kita cek dulu. Hari Jumat ya NFP tanggal 2. Oke. Kemudian coba kita lihat COT-nya sudah keluar belum ya. Ingat ya, ini kan menjelang data NFP di hari Jumat tanggal 2. Ingat ya, kebiasaannya market gold itu penyakitnya tahulah kalian ya, sideways-nya parah. Tapi nggak tahu deh ini ya, sekali lagi kalau tiba-tiba Trump ngide bilang sesuatu, kemudian Cina bilang juga A, B, C gitu kan, bisa bubar, literally bubar ya. Ini bisa kalian, parah lah ya. Karena sekali lagi market sekarang itu benar-benar digerakkan oleh isu. Kalau kita lihat sekarang by data dari COT terakhir ya, seperti biasa ya, COT sekarang kan saya setiap hari Senin saya akan kasih tahu.
Untuk COT hari Senin kalau dilihat di sini banyak yang mulai nge-short ya. Di sini kalau kalian lihat juga net post non commitmentnya di sini kalau kalian lihat ini merahnya luar biasa ya. 175.000. Wah, jauh banget di sini ya. Walaupun dari segi tingkat long dan shortnya tetap masih mendominasi yang long, cuman tingkat longnya di sini itu lumayan parah ya. Lumayan parah 258.000. Penurunannya akibat dari penutupan 12.000, kemudian shortnya ditambah dari 69 ke 83 sebanyak 14.000, karena kita tahu juga minggu lalu itu kan terjadi ya aksi profit taking gila-gilaan kan ya, dari 3,5 kemudian drop sampai 3.260. Makanya di sini kalau dilihat data terakhir minggu lalu banyak yang nge-short, nutupnya juga banyak yang menghasilkan di sini net postnya di sini akhirnya 175.000. Karena kalau kalian lihat selama 1 tahun terakhir ya, dari Juni sampai sekarang April 2025, net post non commitment trader itu tidak pernah di bawah 200.000. Ini 175.000, ini cukup ekstrim sih perbedaannya. Apakah sekarang ini marketnya mulai bearish banget? Sementara sih secara datanya mungkin iya. Ya, secara data sih mungkin iya. Cuman kalau dilihat secara chart sih belum ya. Secara data kemungkinan ini bisa bearish atau nggak sideways secara time frame besar. Karena sekali lagi ya, kita akan lihat dari time frame besar sekarang. Kita lihat dari segi weekly. Ya, kemarin sudah saya hint bahwa kalau kalian ya, bagaimana bentukan weekly candle di hari Jumat kemarin ya. Yang saya harapkan adalah market itu kalau dia mau close di atas ini, di atas 58 atau nggak close di atas 27 atau nggak sekalian close di atas 3.300, itu kita clear ya, antara salah satu, mau di bawah 3.300 lebih clear atau nggak di bawah 3327 nggak terlalu, kemudian lebih clear lagi kalau di atas 3358 bullishnya luar biasa. Cuman yang terjadi kemarin adalah marketnya di sini close di bawah 3327 ya, di bawah 3325 3327, tidak close di bawah 3.300. Yang hasilnya di sini kalau dilihat, apakah di sini bisa dikatakan sebagai inverted hammer? Secara bentukan teori candlenya ini tidak termasuk hammer. Kenapa? Karena bodinya itu kecil sekali secara weekly ya. Ini kalau dilihat body penutupan weekly minggu lalu itu hanya sebesar 121 pip, kecil sekali ya. Kalau hammer sebaiknya sekali lagi kayak kemarin, ya kan? Jadi kalau anggaplah kemarin kan sebegini ekornya ya, kemudian kalau ditutup di bawah 3.300, nah anggaplah tutupnya di 3290 atau enggak 3295. Ini mungkin saya lebih bisa katakan agak hammer karena besaran bodinya itu agak besar, ya, tidak sekecil minggu lalu. Ini lebih kayak doji sih sebenarnya ya, hampir doji karena kecil banget ini besar bodinya gitu. Nah tetapi di sini di Discord sudah saya kasih tahu juga, kalau seandainya minggu ini kita full bearish, sekali lagi full bearish tetapi tidak terlalu ekstrim bearish. Kenapa? Karena kalau sampai ini terlalu ekstrim bearish, maka saya worry-nya marketnya itu malah justru meretest 3167 selaku resisten become support di daily yang pernah kita buat Fibonya, ya kan? Atau enggak ekstrim banget sampai 3000 sih kayaknya luar biasa gila. Ya kayaknya nggak mungkin, tapi paling possible kalau misalnya ini terlalu ekstrim bearish adalah bisa sampai 3167 pada minggu ini. Kenapa sih tidak inginkan ini terlalu ekstrim bearish? Karena jika semisalnya ini drop sampai sini, maka kita bisa masuk time frame daily yang dimana ini sudah meretest resistance become support, dan di weekly ini adalah fair value gap juga. Makanya di sini saya tidak mau terlalu bearish ya. Kenapa saya tidak mau katakan tadi terlalu bearish? Karena kalau sampai bearish di sini kemungkinan kita bisa melihat yang namanya rejection lumayan gede ya, yang dimana nggak jelas lagi marketnya apakah mau buat higher high lagi, all time high, atau malah sideways gitu kan. Kalau seandainya ini marketnya lebih prefer mau bearish minggu ini dan sampai awal Mei 2025 nanti bulan depan, maka kalau bisa marketnya itu tutup tidak melebihi dari low yang ada di 3235. Maka dengan demikian, jika bentukan candlenya nanti seperti ini, let's say lah ya, close-nya di bawah 3225, di bawah 3230. Anggaplah di 25 close-nya ya kan, dengan bentukan
Ya, anggaplah ekornya ini kan sekarang high tertinggi sekarang hari Senin itu kan di 3331 ya. Anggaplah nanti misalnya marketnya naik lagi kemudian turun lagi dengan ekor atas misalnya sampai 3350 atau 3345 dan berakhir dengan bearish seperti ini pada minggu ini. Maka di sini bisa saya katakan sebagai yang namanya bentuk bentuk candle evening star. Ya, ini hijau, doji merah, kemudian ditutup merah, baru kita bisa bilang minggu depan full bearish. Tapi kalau seandainya tidak seperti ini, ekor bawahnya sampai sini 3155 dan ditutup malah langsung nge-spike kayak begini di atas 3300 ekstrim misalnya ya kan. Ini berat sih, jujur ini berat kalau mau dari segi weekly ini mau koreksi kayaknya jujur rada susah sih ya. Ya kalau bisa sih kalau memang ini marketnya mau bearish kalian at least weekly kayak beginilah ya. Kayak begini aja udah dah, kita minggu depan pure kalau bisa ngesel dah kayaknya gitu kan. Cuman sekali lagi itu masih tahap koreksi ya. Secara indikator sih ini masih flat ya. Secara indikator ini masih flat, cuman dari segi stokastik di sini sudah nge-cross, cuman masih di atas level overbought ya. Di level 84 dan 88. Kemarin sudah saya infokan bahwa secara weekly hati-hati ya. Karena ini high tertinggi di weekly itu kemarin sudah saya katakan, weekly apa monthly kayaknya ya. Oh, monthly ya kayaknya ya. Monthly nanti kita lihat di hari Jumat ya, penutupan monthly seperti apa. Nanti dah berarti ya. Nanti dari segi weekly ini stokastiknya OTW OTW ke bawah, cuman ini masih nge-cross doang ya, belum benar-benar drop ke bawah. Jadi secara weekly ini masih bullish, oke. Secara daily kalau kita lihat stokastik keduanya sudah di bawah sudah di bawah 80 yang berarti ini sudah keluar dari zona overbought dan secara RSI juga sudah tidak mampu naik di atas 60 ataupun naik di atas 70. Alhasil ini marketnya kemungkinan kita bisa melihat penurunan secara daily ya. Secara indikatornya, oke, secara indikatornya karena kalau sampai ini indikatornya ngeriset ke bawah, RSI juga ngeriset ke bawah, yang penting tidak sampai drop di bawah 40. Memang sih sebenarnya kan 50 sebagai angka titik tengah ya kan, 50 sebagai titik tengah-tengahnya. Cuman kalau dilihat sih di sini histori kemarin 40 sih sebagai level support dari stokastik dan juga RSI level 40. Jadi kalau daily bisa drop di bawah 40, kemungkinan bearish ekstrim bisa terjadi ya, Nah, kalau kita lihat dari segi daily sekarang ya, ingat daily Fibonacci kalian tarik dari sini tanggal 7 April sampai all time high 3,5. Maka didapatlah sekarang itu marketnya masih bermain-main di 38,2. Kemarin marketnya itu berusaha untuk naik di atas 23,6 dan close di atas 23,6 karena kalau seandainya hari Jumat kemarin market ditutup bullish dan tutup di atas 371 selaku 23,6 otomatis kita bakal nge-buy ekstrim ya, karena ini 38,2 merupakan level yang cukup untuk market itu bisa ngebuat all time high lagi. Tapi kemarin marketnya itu cuma kena sampai 3369 ya kan secara daily hari Jumat kemarin, kemudian drop dan tutupnya itu masih di atas 38,2 ya, masih ragu lah ini buat naik gitu kan. Kalau dilihat dari segi daily sekali lagi kalau saya mau ambil posisi buy saya akan tunggu di sini, oke, di 50% atau yang paling possible adalah resistance become support di 61,8 atau yang bisa di sini di 3134. Berarti range ini adalah area yang kalau mau bagus ambil buy. Ingat ya, kalau ada yang mau buy limit di sini, ini adalah daily Fibonacci yang dimana range-nya itu besar sekali. Karena kalau mau ambil buy di sini, stop loss-nya itu wajib kalau mau di bawah level 100%. Tapi karena itu terlalu lebar, ya kan? Kalau bisa saran saya berarti taruh di bawah level 3100 sebagai level psikologi. Karena kalau ditaruh di bawah 3100 itu pun stop loss-nya gede ya. Anggaplah itu di 61,8, maka itu otomatis stop loss-nya 700 pip. Memang itu nggak ngotak stop loss-nya, cuman sekali lagi ya ini resiko karena daily itu terlalu besar range-nya. Ya. Ini sekali lagi harap kalian ingat levelnya, terserah kalian mau screenshot di sini, kalian mau simpen ini sebagai gambar acuan selama mungkin sampai
Mei ke depan kalau misalnya ini marketnya benar turun ya kan, kemudian kena, ya terserahlah kalian nanti seperti apa ya. Cuman saya sekali lagi belum ada kepikiran buat nge-buy. Mungkin scalpingan tipis mungkin iya, cuman kalau sampai jangka panjang banget kayak biasanya itu belum sih. Sekali lagi belum ya, saya pribadi belum. Oke. Kalau dilihat dari segi candle daily kemarin ini ya kayaknya sih candle daily kita punya satu resisten yang bisa dikatakan apakah valid banget? Kayaknya sih enggak juga ya. Coba ya. Dari level 3343 sampai 3357 sih sekarang berarti ya. Ini merupakan resisten yang ada di daily. Kayaknya sih ini bakal nyampur ke H4 sih kayaknya. Coba ya. Ya, tetap nyambung ke H4 ya. Nyambung ke H4. Berarti di sini saya buat angka genap aja lah ya di 3360. Oke. 3360 kemudian bagian bawah adalah 3345 ya. Ini sebagai angka bilangan bulat aja ya biar gampang ngelihatnya gitu kan. Nah, berarti dari sini sampai sini. Ini adalah resisten yang ada di H4 sekaligus resisten yang tidak terlalu kelihatan dari segi daily ya. Nih, sekarang kita lihat dari segi H4 indikator. Indikatornya kalau dilihat dari segi H4, stokastiknya di sini masih berusaha untuk ngedorong naik, sementara dari segi RSI itu masih belum kuat untuk tembus di atas 50. Karena kalau kalian lihat sendiri, setiap RSI itu masuk ke angka 50 selalu di drop. Kemudian berusaha naik di atas 50 di dropin lagi. Jadi sekarang secara RSI ini benar-benar menjadi momentum jika seandainya marketnya itu benar mau bullish, maka kemungkinan RSI itu wajib di atas 50. Stay ya, 50 di atas, benar-benar di atas 50 stay. 2 candle H4 saya rasa sih itu bisa menjadi indikatornya. Ya, minimal 2 candle H4 dan RSI di atas 50 itu bisa menjadi ciri marketnya bisa lanjut bullish. Ya. Dan secara stokastik ini masih belum jelas sih secara H4 ya. Dari candle H4 kalau dilihat sekarang memang pergerakan penurunan kemarin itu tidak sampai nge-break low di hari Rabu di harga 3259 ya. Ini berarti secara H4 ingat ya, Fibonacci yang valid adalah dari sini ke sini. Oke. Ini marketnya secara Fibo berhenti di 38,2 dan ketika dia drop, ini dropnya ini belum break 3259. Ingat ya, dropnya ini itu belum break 3259. Apakah ada hari ini ataupun besok possible ini drop? Bisa aja ya. Bisa aja ini bisa menjadi drop ke bawah. Dan kalau seandainya ini drop di bawah level 0, di bawah 3259, maka kita bisa melihat yang namanya break of structure. Ya, yang dimana berarti kita bisa melihat break of structure yang otomatis marketnya itu bergerak begini, begini, dan langsung begini. Ya, ini secara break of structure-nya. Tapi kalau dilihat secara internalnya, untuk sekarang sih ya, kalau marketnya ini di atas 3360 bisa break di atas itu secara H4, entah hari ini, besok, dan sebagainya, maka kita bisa melihat yang namanya break of structure internal dengan adanya inducement. Karena kalau internalnya sekarang itu adalah bergerak seperti ini high, ini low, ini high, ini low, ya otomatis ini breaknya low ini sudah di break ya kan. Dan kalau ini semisalnya marketnya running lagi naik ke atas, otomatis dia bakal ngebreak high di 3360 atau enggak 3370 ya kan. Maka ini bisa menjadi yang namanya break of structure yang dimana di sini adalah inducement. Berarti secara internal H4 kita bisa melihat yang namanya kenaikan untuk XAUUSD. Apakah benar bisa seperti itu? Mungkin aja iya, mungkin aja enggak. Ya, karena sekali lagi sekarang pergerakan XAUUSD pure digerakkan sama isu. Isu bilang A dia turun, isu bilang B dia naik, dan kebalikannya. Ya, hati-hati. Oke. Jadi kalau dilihat secara H4, range-nya sekarang adalah dari 3259 sampai level yang bisa saya kasih itu di 3275 ya. Secara H4 kalau dilihat ini adalah low paling rendah di 3275 karena tidak pernah ada satupun candle H4 yang pernah close di bawah 3275. Jadi semisalnya dalam beberapa jam ke depan candle H4 ada close di bawah 3275, kalian mau ngide buat sell sekali lagi bisa,
ya, bisa buat nge-sell. Cuman ingat di sini dari segi daily ini adalah Fibonacci 50%-nya. Ya. Ingat di sini saya buat dulu deh Fibonacci 50% ya supaya kalian tahu. 50% itu ada di harga 3228 atau enggak saya genapkan di 3230. Oke. 3230. Kemudian 61,8 di sini. Sekarang kita pindah ke H4 lagi ya. Kita pindah ke H4, kita cari level yang bagus. Secara H4 yang bagus adalah di sini. Ya. Secara H4 level yang bagus buat di buy adalah di sini pas juga ya 3230 selaku di sini area demand-nya. Dan di sini memang ada yang namanya resistance become support-nya. Oke, di sini ada resistance become support di 3245. Jadi, karena ini jaraknya lumayan dekat, ya ingat ini sebenarnya range-nya jauh. Cuman kalau dilihat dari angka ini kan dekat ya, dari 75, kemudian drop low-nya adalah 59, kemudian resistance become support-nya lagi ada di 45, kemudian demand sekaligus 50% Fibo ada di 3230. Memang sih secara satu ini kan 150 pip ya kan, 150, kemudian ke sini itu 132, kemudian dari atas sampai bawah di sini itu 169. 100 pip lebih lah intinya. Cuman kalau dilihat ini kan sebenarnya dekat. Ya, dekat. Jadi ada kemungkinan skenarionya adalah ketika marketnya nanti drop di bawah 3275, anggap nanti close seperti ini, ada peluang marketnya itu bakal langsung nge-sweep, langsung turun ke bawah ya. Mungkin dia akan langsung ngejar demand dan akhirnya ini marketnya mental. Ya. Kemudian marketnya mental dan bisa menciptakan yang namanya lumayan rejection cukup panjang dari segi H4. Kalau kayak gitu, apakah boleh nge-buy di 3230? Ya, prefer kalian aja sih ya, mau di 3245, 3230. Sekali lagi, kalau kalian buy limit di sini itu wajib pakai stop loss. Kalau kalian nggak mau pakai stop loss, pantengin chartnya. Udah itu doang ya, karena sekali lagi ini range-nya besar ya. Kalau sekalipun stop loss itu bakal stop loss-nya gede, 200 pip. Ya, 200 pip stop loss-nya nih. Jadi kalau nggak kuat sebaiknya jangan. Apakah kalian mau prefer buat nunggu konfirmasi? Itu lebih bagus sih sebenarnya. Ya. Jadi dari segi H4 kalau nanti ada H4 plus di bawah 3275, hati-hati, ada kemungkinan marketnya itu bisa lanjut didorong ke bawah dan bisa nge-sweep 3259 dan bisa lanjut turun ngejar demand 50% juga di 3230. Ya. Seperti itu. Dari segi H1 sama ya. 3275 ini masih menjadi resistance become support juga. Secara H1 ini marketnya tidak pernah tutup di bawah 3275. Dan kalau semisalnya H1 ada tutup di bawah 3275, apakah kita bisa ambil posisi sell secara instan? Secara candle sekarang, ini candle H1 ya. Candle H1 sekarang ini dropnya sudah 362 pip. Hati-hati, ini gede banget ini ya. Drop segini 362 pip itu nggak ada otak sih ya. Candle H1 barusan dropnya itu adalah 362 pip. Jadi better sih kalau terjadi yang namanya break ya, break kayak begini, terjadi pembalikan, kalian cari time frame-nya kecilin aja ya, mungkin M5 atau enggak M1 ya. Kalian ngide buat ambil sell pelan-pelan aja boleh ya. Pelan-pelan aja. Jangan terlalu dipaksain karena di sini sekali lagi kita nggak tahu tiba-tiba Trump ngomong apa gitu kan tengah malam. Ingat ya di Amerika sekarang ini masih jam 10 malam, tiba-tiba dia bangun jam 1 pagi gitu kan. Di pada saat market London beliau bangun ngomong A gitu kan, ini bisa antara lanjut turun atau langsung nge-spike naik, itu nggak tahu deh ya. Rada worry sih sebenarnya dengan kondisi sekarang itu kalau mau langsung ambil posisi tanpa stop loss, apalagi atau enggak kalian nggak pakai stop loss, kalian lupa chartnya, itu cukup berbahaya sih sebenarnya ya. Oke, itu dari segi H1. Kalau kita mau nge-buy bagaimana? Apakah di sini bisa nge-buy? Sementara sih belum bisa. Untuk sekarang sih secara technical ini memang ada area drop base drop. Drop base dropnya sudah di break ya. Drop base drop sudah di break, kemudian di marketnya turun. Nah, ini kita tinggal reaksi turunnya apakah berhenti sampai sini atau enggak. Kalau misalnya berhenti sampai sini, kalian bisa kecilkan time frame buat ngide buy ya. Kalau misalnya enggak ya jangan. Gitu kan. Sementara sih ini sekali lagi marketnya kemungkinan bisa sideways ya. Dari 3360 sampai ekstrim di 3275 atau enggak 3259. Hati-hati sekali ya.
Ini drop base drop sudah dilewatin. Kalau dicari area demand M30 ya, ini sih orisinilnya demand M30 sih ya, ini sudah kena. Apakah mau di buy di sini? Sementara sih belum ada ya. Coba kita lihat. Ini bahkan kemungkinannya kayaknya saya prefer buat nge-sell deh kayak nanti ya. Bentar ya. Ini sih sudah terlanjur kena demand mental. Ini liquidity diambil. Area, ini liquidity diambil habis ya, habis. Kemudian ke atas, sebelah kiri, ini udah kosong ya. Sudah kosong, M5-nya ini langsung ke bawah. Oke. M5 sih nggak ada keterangannya. Kalau dicari mau sell di atas ya, kalau mau sell di atas prefernya adalah kalau bisa marketnya itu nge-retest 3.300 sih ya. Kalau bisa nge-retest 3.300 itu lebih enak sih sebenarnya ya. Ini nge-retest 3.300 sampai 3.302. Sebentar. Ini sih berarti ya. Ini support become resistannya tipis banget nih di sini. Ini sih air terjun banget ya. Air terjun banget, bahkan M1. Oke, M1-nya ada ya. M1-nya ada area supply-nya lah tipis di sini ya. Kalau dicari M1 kalian mau nge-sell, ini kayaknya kalau kalian nonton videonya ini kayaknya nggak bagus deh. Ya. Ya ini soalnya saya buka M1 di sini soalnya. Ya minimal M5 dah kalau gitu ya. Minimal 3.300 sampai 3.302 ya. Saya sih harapannya ini naik dulu. Nanti baru kita bisa nge-sell lagi. Tapi di sini ingat ya, kalau ada yang mau nge-sell harap disesuaikan stop loss-nya. Kalau kalian paksa stop loss sampai sini, itu kejauhan sih ya, jujur kejauhan. Kalau kayak gitu di mana stop loss-nya? Ini kalian harus lihat di M1 sih minimal. Berarti sampai di 3306 stop loss-nya. Itu pun kalau marketnya naik ya. Jadi di sini stop loss-nya di sini 70 pip, TP terserah lah ya. TP terserah seperti itu. Kemudian kalau dicari M5 nge-sell di sana bisa atau enggak? Cukup berat sih sebenarnya ya. Nge-buy pun di sini M1-nya belum ada tanda-tanda sih sebenarnya ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya, ini kena drop base drop kecil. Nah ini belum bisa sih ya. Ini belum bisa di-buy sih per video sekarang saya buat, ini belum bisa di-buy sih. Jadi ya kalau ada yang mau nge-buy di sini mungkin nanti lah ya. Nanti kalau ada yang mau nge-buy, sementara sih belum bisa di sini ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk langsung drop. Untuk analisa XAUSD pada hari ini, sekarang adalah kita tunggu marketnya minimal H1 tutup di bawah 3275. Kalau ada di bawah 3275 dan di margin dengan H4 close di bawah 3275, ya udah itu nanti kalian bisa nge-sell tipis. Ingat ya, jaraknya di sini memang kelihatannya dekat, tapi ini jauh sebenarnya dari 75, 59, 45, 30. Ini lumayan soalnya ya. Jadi hati-hati. Jadi better kalau ada yang mau nge-sell, tunggu penutupan candle atau enggak marketnya retrace naik, baru kita bisa ambil posisi sell ya. Sabar aja dulu. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.